Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di penerapan dalam sistem manajemen K3 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Susan Apia Lasari, kemudian ada Andri Pramana, dan saya sendiri, Joy Graciela Durayin. Next. Yang pertama, kami akan membacakan daftar isi poin-poin yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, latar belakang, kemudian pengertian peraturan perundang-undangan, kemudian keselamatan, kesehatan, dan kecelakaan kerja, tujuan Undang-Undang K3, landasan hukum Undang-Undang K3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kumpulan peraturan perundang-undangan, ketentuan pelaksanaan dan pelanggaran, penerapan Undang-Undang K3 di sektor pariwisata, dan daftar pustaka. Next. Poin pertama, latar belakang. Pekerja merupakan komponen yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Maka perlu adanya kebijakan agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan selalu dijamin. Di Indonesia, masalah keselamatan dan kesehatan kerja dikenal sebagai K3. Baik, akan saya lanjutkan untuk pengertian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk sebuah pelindungan terhadap segala sesuatu terkait hak dan kewajiban. Menurut Bagirmanan, pengertian dari peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisikan petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum. Next. Untuk definisi dari keselamatan dan kesehatan kerja, yang pertama, definisi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada umumnya ada 3 versi. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja antara lain menurut keilmuan, menurut filosofi, dan menurut standar OSAS 18001 2007. Selanjutnya. Definisi dari keselamatan kerja, yaitu daya upaya pengetahuan yang fungsinya supaya dapat menjamin sebuah keutuhan, baik jasmani maupun rohani, yang secara khusus diperuntukkan untuk para pekerja dan secara umumnya untuk manusia. Untuk definisi dari kesehatan sendiri, kesehatan kerja hampir sama, tetapi untuk di kesehatan kerja ini, yaitu daya upaya pengetahuan yang fungsinya supaya dapat menjamin sebuah kesehatan baik jasmani maupun rohani yang secara khusus diperuntukkan untuk para pekerja dan secara umumnya untuk manusia. Nah, untuk definisi dari kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan kerja merupakan sebuah kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian harta, benda, bahkan nyawa yang terjadi berakibat dengan kecelakaan kerja termasuk penyakit yang disebabkan oleh akibat. Nah, tujuan dari Undang-Undang K3 menurut Rizky Argama 2006 dan Sumamur 1981, yang pertama itu adalah jaminan kesehatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kedua itu peralatan digunakan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah hasil produksi terjamin keamanannya. Kemudian yang keempat, pekerja merasa aman dan terlindungi. Kemudian yang kelima, terhindar dari penyakit akibat kerja. Kemudian yang keenam ada semangat etos kerja yang tinggi. Selanjutnya. Kemudian landasan hukum peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama pastinya yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5, 20, dan 27 ayat 2. Kemudian Undang-Undang
sebelumnya, Susan. Kemudian selanjutnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 86 dan 87. Kemudian yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor dan yang ketiga Nomor 1 tahun 1970. Selanjutnya peraturan K3 ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang berbunyi bahwa keselamatan kerja dalam suatu tempat mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi dan keselamatan sarana dan prasarana produksi manusia dan cara kerja. Kemudian peraturan K3 juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Kemudian nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit kerja, dan sebagainya. Kemudian ketentuan untuk pelanggaran dan pelaksanaan K3 ini. Jadi ketentuan pelanggarannya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Kemudian ketentuan pelaksanaannya itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan kemudian dibuat peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan lainnya. Kemudian penerapan peraturan undang-undang dalam sistem manajemen K3 di kepariwisataan. Hal ini dibuatnya standar operating prosedur atau SOP guna menciptakan lingkungan kerja dan tempat kerja yang aman dan produktif. Ini daftar pustaka dari hasil kami. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan. Mohon maaf, dari kelompok 3 izin untuk bertanya. Ya, silakan Altair. Perkenalkan, nama saya Altair ya, dari kelompok 9 izin bertanya kepada kelompok 3. Pada presentasi yang sudah dipaparkan dikatakan bahwa penerapan peraturan Undang-Undang Sistem Manajemen K3 pada kepariwisataan adalah dengan dibentuknya SOP guna menciptakan lingkungan kerja dan tempat kerja yang efisien, aman, dan produktif. Akan tetapi di Indonesia pada tahun 2020 sendiri terdapat kasus kecelakaan kerja sebanyak 129.305 kasus, diantaranya 4.275 kasus itu kecacatan, 9 kasus cacat total tetap, dan 2002 kasus meninggal dunia terjadi di lingkungan kerja. Nah, apakah SOP saja cukup untuk menciptakan keamanan bagi para pekerja di luar sana, dan apakah ada tindak lanjut dari pemerintah terhadap perusahaan atau lingkungan kerja yang belum menciptakan SOP bagi keamanan pekerjanya? Terima kasih. Terima kasih Altair untuk pertanyaannya. Selanjutnya dibuka satu pertanyaan lagi. Ya, kelompok berapa ini? 3.
3. Ya, kelompok 3, saya izin bertanya. Nama saya Alnilam dari kelompok 1. Apakah di Indonesia ada undang-undang yang mengendalikan atau mengatur tentang K3? Terima kasih. Baik, terima kasih Alnilam untuk pertanyaannya. Selanjutnya bisa langsung dijawab untuk Joy atau Andri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Altair. SOP merupakan komponen yang sangat penting untuk menciptakan keamanan bagi para pekerja. Karena diciptakannya SOP bertujuan untuk membuat langkah pencegahan dan pertolongan pertama untuk karyawan yang terkena kecelakaan saat melakukan pekerjaan. Mungkin SOP saja belum cukup, maka perlu diciptakan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan bekerja yang mengatur pasal-pasal yang mengikat untuk pemenuhan hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja, yang mana dari dua pihak ini harus saling menaati dan melaksanakan peraturan pemerintah agar bisa menekan angka kecelakaan dan insiden berbahaya yang merugikan tenaga kerja. Contoh undang-undangnya yaitu Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dan untuk perusahaan yang belum menerapkan SOP, itu kembali kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Namun, Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Konsekuensi pelanggaran pasal ini dapat diancam dengan hukuman dari pelanggaran ketentuan Undang-Undang Kesehatan Kerja, yaitu hukuman kurang maksimal 3 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp100.000. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nilam. Jadi untuk undang-undang yang mengendalikan K3 ini, yaitu bersumber pada peraturan perundang-undang bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, dari sumber itu kemudian yang menjadi induk dari peraturan perundang-undangan K3 itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini banyak membahas tentang hak dan kewajiban pekerja dan juga pengusaha. Untuk pasal-pasalnya itu yang membahas terkait K3 itu materi pokoknya itu ada di pasal 12 poin A sampai E, kemudian pasal 8 ayat 1 sampai 2, kemudian pasal 9 ayat 1 sampai 4, kemudian pasal 10 ayat 1, kemudian pasal 11 ayat 1. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan Saudari Nilam. Terima kasih. Dari kelompok kami, sekian presentasinya. Bila ada kekurangan dan kelebihannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.